Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kehadirannya siang-siang enaknya Bobo kita nge-Zoom ya. Kita akan membahas soal-soal ulangan substansi genetika bab 3 ya yang ada di kuisis ya. Nanti kita kerjakan. Kita mulai siang hari ini Zoom dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim ya. Oke, nanti minta tolong buat sekretarisnya siapa ya di sini ya? Sekretarisnya? Azira. Boleh, Bu. Oh ya, oke. Azira nanti tolong dilihat dari sekarang sampai terakhir yang ikutan Zoom hari ini ya. Karena nanti ada yang keluar masuk tetap walaupun cuma sebentar tetap dianggap masuk ya. Oke. Sip, thank you ya Azira ya. Nanti kalau sudah beres acara sudah direkap baru di WA ya. Oke, thank you. Saya share dulu soalnya ya. Soalnya kan kalau kalian di kuisis ya. Oke, ini soalnya. Mana ya? Ini ya. Oke. Nah, apakah sudah terlihat di layar? Sudah, Ibu. Oke, sudah. Kebetulan yang ada di layar bawah saya itu ada Sarah, Amalia, sama Mahmudin. Jadi, dan satunya lagi Azira ya. Jadi ada nomor 1, 2, 3, 4. Silakan Sarah untuk memilih nomor berapa? Nomor 2 boleh, Bu. Oke, sip. Nomor 2, ya. Ya, nomor 2. Jika kadar basa nitrogen guanin DNA adalah 30%, kadar basa nitrogen adenin adalah berapa persen? Di sini guanin DNA-nya 30%. Nah, pasangan basa nitrogen guanin itu adenin. Guanin sama Guanin Oh, ini aja dulu. DNA itu basa nitrogennya apa aja, Sarah? ada adenin, Oke, adenin itu selalu berpasangan dengan timin. timin ya. Ya, timin. Kemudian Ada guanin, guanin sama pasti berpasangan dengan sitosin. ya, sitosin. Oke. Nah, ini yang diketahui apa? Yang diketahui guaninnya Oke, guaninnya berapa persen? 30%. Oke, 30% berarti sama dengan Sitosin sitosinnya berapa? 30% Oke, juga. 30%. Berarti otomatis yang AT-nya 100 dikurangin Dikurangi 60%. Oke, berapa? Jadi 40%. Ya, 40%. Berarti adeninnya berapa? 20%. Oke, 20%. Timinnya berapa? 20%. Oke, jawabannya B, 20%. B, betul. Thank you ya, Sarah ya. Oke, nanti kalau ada soal gini, jangan sampai kalian, oh ini jika kadar, wah pasti 20%. Hei, hati-hati, kalian punya guru rada iseng ya. Oke. Saya bilang, saya tuh punya sifat iseng, hati-hati kalian ya dengan PD-nya. Wah ini pasti 20%, nggak baca soalnya. Kalau coba ya, kalau saya rubah itu, guanin DNA adalah misalnya 20%, berapa Sarah? Kalau guaninnya 20%. Guanin 20% berarti sitosin 20%. 100 dikurangi 40%. Jadi 60%. Nah, 60% dibagi 2 berarti 30%. Nah, gitu. Siapa tahu yang keluar itu ya. Oke? Ya, jangan asal ini ya. Ngafalin soal, wah ini pasti 20% nih. Pasti ini soal favoritnya Bu Weti, jawabannya 20%. Woi, jangan salah ya kan. Saya suka sekali ya bikin, ya saya senang kalian dapat nilai 100 semua, tapi saya keluar jiwa isengnya tuh ada gitu. Oke ya, jelas ya. Nomor 2 hati-hati ya. Oke, nomor 1 untuk Mahmudin ya. Ya, Mahmudin silakan. Mohon maaf sebelumnya, Bu. Ya, gimana? Saya belum belajar, Bu. Oh iya, nggak apa-apa, baca aja Mahmudin, baca aja, nggak usah perlu belajar. Kan sekarang belajar bersama-sama, gimana sih?
Baca aja Mahmudin. Nomor 1, skema berikut ini menggambarkan struktur DNA. Molekul yang ditunjukkan oleh nomor 1, 2, 3, dan 4 berturut-turut adalah. Oke, nah sudah dibaca ya, thank you ya. Nah, sekarang kita lihat bahwa DNA itu kan ada ini ya, bulat. Oh, ini harusnya hubungannya sama nomor 3 ya. 1 dan 3 itu sebenarnya mirip ya. Cuman itu adalah soal favorit. Oke deh, sebelum kita jawab yang punya Mahmudin, kita jawab nomor 3 dulu untuk siapa nih? Azira mau? Oke, sip, Azira. Gambar berikut menunjukkan satu molekul nukleotida secara berurutan. Nomor 1, 2, dan 3 pada gambar tersebut menunjukkan jawabannya C, yaitu fosfat, gula pentosa, dan basa nitrogen. Oke, satu apa, Azira? Itu fosfat. Oke, fosfat ya. Saya bilang kalau bulat-bulat gini fosfat ya. Bulat-bulat cenol-cenol gitu ya saya bilang ya. Cenol-cenol, bulat-bulat itu fosfat. Kemudian yang segi 5 itu adalah Gula pentosa. Oke, gula pentosa. Gula pentosa. Makanya kalau 5 berarti penta kan? Berarti ini adalah gula pentosa ya. Gula pentosa. Oke. Gula pentosa. Oke. Nah, ya, gula pentosa. Kemudian yang 3 adalah Basa nitrogen. oke, ini adalah basa nitrogen. Ini nggak ngezoom, saya nulisnya susah ya. Jangan-jangan saya di sekolah juga lama nggak 2 tahun saya nggak nulis di papan tulis, jangan-jangan saya lupa juga. Ya, basa nitrogen ya. Jadi ini adalah satu nukleotida. Satu nukleotida terdiri dari 3 bagian, yaitu yang bulat-bulat apa? Fosfat, Ya, fosfat. Kemudian yang segi 5 gula pentosa, gula pentosa. Gula pentosanya kalau di DNA apa? deoksiribosa, Ya, deoksiribosa. Kemudian yang ketiga itu adalah basa nitrogen. oke, basa nitrogen. Thank you ya. Berarti jawabannya tadi ini apa? Yang C, Bu. oh ya, yang C ya. Oke. Berarti dari keterangan nomor 3 Mahmudin bisa mengerjakan, betul nggak? Ya, oke. Coba lihat Mahmudin. Nomor 1 yang bulat-bulat apa? Yang bulat fosfat. Oke, fosfat. Nomor 1 tuh fosfat berarti. Oke. Kemudian yang nomor 2 apa yang segi 5? Nomor 2, segi 5, gula pentosa. Ya, gula pentosinnya apa? DNA? Di pilihan ganda ini ada kan di pilihan ganda? Gula pentosanya apa? Deoksiribosa. Pinter, deoksiribosa ya. Ini adalah gula pentosanya, deoksiribosa. Nah, sekarang kita membahas yang berarti yang nomor 3 dan 4 itu apa? Mahmudin, 3 sama 4. Namanya apa tadi kata Azira? Basa nitrogen. ya, basa nitrogen. Nah, kita bahas ya, basa nitrogennya ya. Basa nitrogen itu kalau di DNA tadi kata Sarah itu ada 4, ya kan? Apa aja tadi? A. Ada Ya, A pasangannya sama adenin, ada ya, adenin, pasangannya sama timin. Ya? timin. Ya, pasangannya sama timin. Kemudian kalau guanin ada G, pasangannya sama Tosin. pinter, sitosin. Nah, kan gini. Ya kan? Nah, sekarang bedanya apa? Bedanya adalah pada tangannya. Ikatan hidrogennya ya, hidrogennya ini ada tangannya di sini. Nah, ini kalau kalian perhatikan untuk A dan T ya, ini tangannya adalah 2. Ya, benar ya. Nah, untuk A dan T itu tangannya 2. Nah, kalau yang G sama S tangannya 3. Hafal ya. Jadi kalau A sama T tangannya 2. Kalau G sama S tangannya 3. Jadi Mahmudin, gambar yang nomor 1 itu tangannya 2 apa 3? Hanya 3. Tangannya yang 3 sama 4, Kecil ya, nggak kelihatan ya?
Jauh. Tangannya ada berapa itu? Tangannya kecil ya? Oh, nggak kelihatan. Jauh. Ini ya, tuh kelihatan nggak sekarang? Oh ya, kelihatan Bu, 2. Dua. Kalau dua berarti 3 sama 4 apa? 3 sama 4, ya adenin Bu. Iya, adenin sama Sama ini tiboksin. timin. Bu, saya nggak hafal, tenang aja, pilihan ganda, Mahmudin, nggak usah khawatir ya kan. A sama T, Bu, cari aja yang depannya A. Oh, A. Oh, berarti ini A sama T, berarti jawabannya yang mana, Mahmudin? Bu. Ah? E. Yang D, pinter. Ngerti ya? Insya Allah. Oke, sip. Nah, itu sekarang belajar. Nah, itu mengapa memang sekolah diperlukan ya? Karena memang kalau daring disuruh disuruh baca materi, kemudian lihat video ya, lewat Google Classroom, malesnya minta ampun, betul nggak? Itu kayaknya hanya anak-anak tertentu yang memang semangatnya luar biasa atau luar binasa, saya nggak ngerti. Ya kan? Sampai ada loh ya beberapa anak ya, saya terima kasih sekali, saya baru upload hari Minggu itu ya, langsung pada nanya loh ya, hebat, berarti memang dia selalu siap sedia ya membuka notifikasi dari Google Classroom ya. Oke, tapi ada anak yang sudah ganti bab juga, bab 1 belum ditengok loh ya. Iya, nah gitu ya. Oke, nah sekarang ya jelas ya. Oke, sekarang untuk Amalia ada? Ada, Bu. Oke, Amalia nomor 4 boleh, silakan. DNA dan RNA mempunyai peranan penting pada sintesis protein. Ya. Pada tabel berikut ini yang menunjukkan perbedaan antara DNA dan RNA adalah Oke. Yang mana nih? Bedanya saya tulis gede-gede ya, Amalia ya. DNA sama RNA. Bedanya apa, Amalia? Nah, bedanya apa tuh? Kalau dari nggak usah ngerti apa-apa, itu ada DNA sama RNA. Bedanya apa? beda huruf awalnya. Betul, beda huruf awalnya ya kan? Huruf awalnya tuh apa? D sama Oke, R. D sama R ya kan? D sama R ini apa sih? Tadi D-nya tuh kan deoksiribosa ya. R-nya ribosa, itu apa sih? Yang segi 5 tadi apa? Yang segi 5? Gula? Gula pentosa. Oke, gula pentosa. Berarti nomor 4 jawabannya apa, Amalia? Di pilihan gandanya ada loh ya, di pilihan gandanya tinggal milih aja. Kan barusan Amalia udah bilang. Bedanya huruf depan, Bu, D sama R. Ya udah, cari aja di pilihan ganda yang D sama R. Ada? Ada yang C. Pinter, yang C ya kan. Apakah perlu ilmu yang banyak, yang dalam? Tidak kan? Ini adalah soal UTBK, sayang. Ya, ini adalah soal UTBK, soal ujian nasional juga dulu ya. Ini soal-soal yang saya pakai buat kalian itu adalah tidak ada soal yang buatan saya. Ya, semua adalah soal yang saya ambil dari ujian UTBK dan SBMPTN ya, supaya ada gambaran bahwa soalnya seperti ini. Ternyata nggak susah ya, Bu. Iya, kenapa nggak susah? Karena kamu pernah baca dan pernah mempelajari. Soal yang susah itu karena belum pernah baca, bener nggak? Ya kan? Nah, sekarang nanti kalau ini kalian udah hafal, wah ini bedanya DNA sama RNA, sama ibu dikeluarin di ujian PTS misalnya, wah udah langsung deh, nggak usah dibaca, pasti jawabannya C ini. Ya kan? Kemudian ujian sekolah keluar lagi nih, karena ini soal favorit ibu ya, jadi keluar lagi di ujian sekolah. Halah Bu Eti, cina, ini pasti C jawabannya, udah deh. Kan dapat kan? Nah, ternyata pas SUTBK keluar lagi, loh kok soal Bu Eti yang keluar? Bukan soal Bu Eti, dah Bu Eti yang ngambil gitu. Oke, sip ya. Oke, kita ke nomor 5. Saya cari yang lain ya, karena sudah lihat sana. Oke, nomor 5 ini nih yang aktifin mana sih? Siapa ini? Ada yang Firzi, ada Firzi?
Nomor 5 Firzi silakan. Ya, Ibu. Oke, siap. Nomor 6 nanti Mela ya, Mela Amalia. Nomor 5 dulu, silakan Firzi. Berdasarkan letak sentromernya, bentuk kromosom submetasentrik ditunjukkan oleh yang C. Submetasentrik, kenapa yang C? Karena posisi sentromernya Iya, sentromernya berada di agak di tengah gitu ya. Oke, Firzi bagus. Kalau kelas kemarin saya tanya kenapa jawabannya C? Karena waktu itu Ibu membahas C di video Ibu. Boleh? Ya boleh, suka-suka lah nak. Namanya juga alasan kok ya. Yang penting kan jawabannya benar gitu ya. Jadi kalau pilihan ganda itu yang penting benar. Soalnya saya ngikutin kata-kata Bu Eti. Kalau Bu Eti bilang C, udah saya C Bu gitu. Oh iya benar emang ya. Oke. Sentromer itu ada 4 ya bentuk ya. Yang pertama adalah yang A ini. Yang A ini karena berada di kromosom ya. Sentromer itu kan yang cenol-cenol ini kan. Karena berada di tengah, dia seperti huruf V atau F yang kebalik, V atau V yang kebalik itu, maka dia namanya apa? Di tengah itu namanya apa? Metasentrik. Oke, pintar. Metasentrik ya. Jadi kalau di tengah itu namanya meta. Pokoknya meta itu tengah ya. Kalau ada yang namanya meta, anak pertama, aneh itu. Ya. Meta itu tengah artinya. Ya. Oke, metasentrik. Ya kan, meta tengah. Nanti kalau habis ini ada bab reproduksi mitosis ya, pernah baca metafase. Oh, berarti itu adalah kromosom berada di bidang di tengah-tengah, metafase. Metasentrik berarti sentromernya di tengah gitu ya. Nah, kemudian kalau yang B itu apa? Bentuk apa yang B? Yang sentromernya mendekati ujung ya? Itu bentuk apa? Akrosentrik. Oke, yang sentromernya mendekati ujung itu akrosentrik ya. Oke, kemudian ini nulisnya tuh susah amat sih. Oke, kemudian kalau yang C tadi ini ya, seperti huruf L atau J kan? Ya gitu ya. Jadi makanya ini yang disebut dengan submetasentrik. Kemudian kalau yang DE ini apa? DE bentuk apa? telosentrik. Oke, betul. Telosentrik karena hanya satu lengan kromosom ya. Jadi sentromernya berada di ujung. Jadi ini adalah telosentrik ya. Telosentrik. Jelas ya, apalin ya. Oke, Bu, yang sering keluar itu, yang sering keluar yang di soal itu nomor 5. Ya, jadi jawabannya apa tadi? Jawabannya apa tadi, Firzi? C. Oke, C gitu. Bu, kalau ada gambar kayak gini jawabannya C ya. Boleh lah. Kalau yang ini mengapalin aja lah. Ya, apalin aja kalau yang ini. Ya, udah paten ya. Oke. Nomor 6 tadi saya nunjuk siapa ya? Mela ya? Oke, Mela, ada Mela? Ada, Bu. Oke, siap. Mela nomor 6 silakan. Jumlah kromosom manusia 46 buah, 44 merupakan kromosom tubuh dan 2 buah kromosom seks. Berdasarkan pernyataan tersebut, jumlah kromosom pada janin laki-laki adalah jawabannya D, 44 AA dan 44 AA tanpa XY. Iya. Kenapa jawabannya D? Terus buku catat. Iya. Jadi ini yang membedakan antara laki-laki dan perempuan adalah pada ini. Apa ini sih? XYXX itu apa? Hah? Kromosom seks. Kromosom seks. Nama lainnya? Gonosom. Ya, gonosom, betul. Gonosom. Gonosom. Oke, gonosom ya. Kromosom seks ya, gonosom. Jadi kalau pada manusia itu ada 46 kromosom di mana ya? Di mana kalau yang laki-laki itu adalah 44 AAXY, kalau yang wanita berarti yang mana? Yang ini ya? Yang ini cewek ya? Oke, yang cewek. Oke, maka sebenarnya penentu dari laki-laki dan perempuan itu ada pada sperma. Ya, karena cewek ini kan akan menyumbangkan ovumnya ovumnya kan setengah ya. Ya, ovum itu kan pasti X, ya kan? 2
Berapa? Ini susah amat sih. 22 X ya kan? Nah, kalau sperma ada 2. Sperma itu ada 22 ada A-nya ya. 22AX dengan 22 AY. Gitu. 22 AY gitu loh ya. Oke, jadi kalau sperma X membuahi ovum ya, sperma X membuahi ovum ya kan? Misalnya ini sperma X membuahi ovum, ya maka jadinya apa? 4 AA X X. Berarti cewek gitu loh, ya kan? Kalau yang sperma Y membuahi ovum berarti akan jadi 4 AA X Y gitu. XY. Jelas ya. Jadi penentu laki perempuan itu ada pada sperma, bukan ovum. Gitu ya. Oke ya. Jadi dihafalin ya. Oke, kalau misalnya nomor 6 saya rubah yang ditanya adalah sperma. Berarti jawabannya apa? Sperma. Mela. Jawabannya? Sperma. Iya. Gimana Firzi? Firzi ngomong tapi nggak diitin. Firzi ngomong aja. Sperma berapa? Ya, sperma apa tadi? Yang XY. XY kan gonosom. Kalau spermanya? Ya. Yang spermanya yang mana? Iya, ini loh. Ini sperma ini. Nah, ini sperma. Jadi 22AX dengan 22AY. Ya, kalau ovum yang mana ovum? Ini ovum. 22AX. Jelas ya? Ya, kalau soalnya saya rubah ditanya kromosom dari ovum apa, Mela? Ovum, Mela? 22 ovum. Iya, 22AX, betul ya. Kalau sperma adalah 22AX dengan AY, betul. Jelas ya? Sip. Berarti tadi sudah nomor 6 itu tadi jawabannya apa? Yang D ya? Oke. Yang D. Oke. Sebelum kita lanjut ke nomor 7, kita akan bahas dulu sintesis protein ya. Di tempat yang kosong dulu. Nah, sini ya. Oke. Ada yang sudah paham apa itu sintesis protein atau tahapannya ya? Sintesis. Ini teh sintesis protein. Oke. Ada berapa tahap sintesis protein? Ada 2, Bu. Oke, 2 apa aja? Transkripsi sama translasi. Oke, transkripsi ya, dan translasi ya. Oke. Transkripsi itu apa? Pengubahan DNA menjadi RNA duta atau RNA DNA menjadi RNA duta. menjadi RNA duta ya. RNA duta atau nama lainnya apa? mRNA. Oke, dari messenger ya, mRNA. Oke, hafalin dulu satu ya, agak berat ya. Oke, kenapa saya tadinya mengundur-ngundur Zoom itu karena saya pikir mau bakalan PTM gitu ya, tetapi ditunggu-tunggu kok belum ada tanda-tanda PTM. Iya, jadi ya udahlah gitu. Karena ini sintesis protein agak susah ya, walaupun kalian mungkin berkali-kali menonton video saya, tapi mudah-mudahan ada yang ngerti ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan gitu ya. Oke, rada tingkat tinggi ini ya, karena di SMP belum pernah. Jadi sintesis protein ya, kalau waktu dulu kalian IPA 6 berarti sama Bu Hodijah. Bu Hodijah pernah nanya organel sel yang digunakan untuk sintesis protein. Jawabannya apa? Iya, betul. Apa Firzi? Itu tadi udah bilang itu benar. Mulutnya ketahuan.
Apa Firzi? Ribosom. Iya, ribosom. Nah, ternyata tapi bahan bakunya dari protein adalah berawal dari itu tadi, apa? DNA tadi, ya kan? Untaian DNA. Jadi dimulainya dari inti, walaupun nanti di akhirnya adalah di ribosom. Jelas ya? Nah, jadi proses yang pertama itu terjadinya di inti sel. Nah, di inti sel, yang pertama prosesnya adalah transkripsi, pengubahan DNA menjadi RNA duta atau messenger RNA. Jelas ya? Oke. Ya, oke ya. Nah, sekarang kita tahap yang kedua. Ingat, kalau di DNA sama RNA basa nitrogennya bedanya apa? Azira? Di DNA sama RNA, kalau DNA adanya apa? Basa nitrogen apa? Adenin sama timin, lalu Timin, guanin. sitosin. Kalau RNA, adenin sama guanin, sitosin sama urasil. Kebalik, adenin sama urasil. Ya, tapi benar, empat-empatnya benar. Jadi intinya gini, kalau DNA adanya T, kalau RNA adanya U gitu aja, ya. Ya, di DNA adanya T, kalau RNA adanya U. Oke. Pusing-pusing dulu nggak apa-apa, nanti habis ini kalian ngerti kok. Oke. Nah, tahap yang kedua, kita lanjut. Tahap yang kedua tadi apa, Azira? Translasi, Bu. Oke, translasi ya. Tahap yang kedua adalah translasi. Ya, translasi. Ya, translasi itu adalah tahap di mana apa? Pengubahan RNA duta. Ya, pengubahan RNA duta menjadi hasilnya protein. Oke, betul. Terakhir adalah protein ya. Walaupun nanti tahapnya agak panjang ya, dari RNA duta menjadi RNA transfer, ya kan? Ya, di sini ya. Di sini tuh ada pengubahan RNA transfer dulu ya. Yang adanya di sitoplasma, kemudian baru ke RNA R. ya, R. Itu ribosom. Ribosom. Ya, jadi ribosom yang ada di ribosom. Jelas ya, tapi hasil akhir adalah protein. Sampai sini ngerti? Jadi sintesis protein ada dua tahap. Tahap yang pertama adalah transkripsi, pengubahan DNA menjadi RNA duta. Udah ya. Jadi kebayang DNA itu adalah berpilin ganda ya, berpilin ganda. Jadi kayak kepang rambut tapi cuma dua gitu. Bisa kebayang ya. Nah, itu kepang rambut cuma dua kemudian dipisah. Nah, dipisah itu nanti menjadi RNA duta. Nah, RNA duta nanti akan dirubah menjadi RNA transfer, menjadi RNA ribosom, menjadi protein. Tahapnya adalah translasi. Oke? Nah, sekarang kita cobakan langsung ke soal. Perhatikan. Kalau ini nomor 7, ada yang mau ngomong? Yang ada di sini siapa ya? Siti Nurjana, ada Siti Nurjana? Siti Nurjana? Halo? Ada? Nggak ada ya? Ada namanya tapi biasanya aktif. Siti Nurjana? Atau siapa yang mau ngomong? Syaila, ada Syaila? Syaila? Muhammad Dede Irwan? Muhammad Dede Irwan? Ada? Bu, ada. Oke, sip. Dede, coba nomor 7, Dek. Langsung jawabannya boleh, Dek. Maksudnya urutan tahapan gitu. Dibaca dulu, dibaca aja, nggak usah langsung jawabannya dibaca. Silakan. Berikut ini tahapan sintesis protein. Langsung 1. urutan gitu. Langsung urutan. Urutan tahapan sintesis protein yang besar adalah Benar ya, itu saya salah ketik. Benar ya. Aduh, parah banget nih buat ini. Benar ya, oke. Nah, sekarang Dede tadi kan udah denger ya. Tahapan yang presintesis protein yang pertama apa, Dek?
Transkripsi. Oke, transkripsi itu pengubahan DNA menjadi RNA duta. Oke, ya. Jadi, kalau ditanya urutan sintesis protein, maka kata yang kamu cari adalah yang pertama apa? DNA. Coba sama Dede dicari tahapan 1 sampai 5 yang ada kata pertama DNA. Yang mana, Dek? Yang 4. Oke, berarti tahap yang pertama ini adalah nomor 4. Kita cari, Dek, di pilihan ganda. Yang pertamanya nomor 4, option mana, Dek? C sama D. Pinter, C sama D. Jadi kita harus pilih 2 option itu, Dek. Bener nggak? Oke, Iya. ya. Oke, setelah dari DNA, katakan DNA dirubah menjadi apa, Dek, tadi? mRNA, kan? Iya. Oke, berarti tahapan yang kedua harus cari kata pertama adalah mRNA. Yang mana, Dek? Yang 3, Bu. Oke, 3. Berarti jawabannya mana, Dek? Yang D. Yang D. Oke, sesuai jawabannya? Sesuai. Ya, jadi cara mengerjakan pilihan ganda seperti ini. Ya, kalau mengerjakan pilihan ganda cuman nguplek-nguplek di soal, tidak memperhatikan pilihan gandanya, itu sama aja kita tidak memanfaatkan fasilitas gitu. Jelas ya? Jelas ya? Jadi Dede, kita semua nggak paham sintesis protein itu tahapannya apa aja, tetapi ternyata kita bisa tahu ya dengan coret-coret tadi. Oke, jadi D, jawabannya nomor 7 adalah yang D. Pas ya? D gitu. Ya, pas ya. Oke. Nah, sekarang kita akan lanjut ke sebelum yang ini, kita lanjut yang ini dulu ya, teori dulu. Oke, nomor 9. Siapa yang mau ngomong? 20 anak nih, banyak banget nih. Fikri ada, Fikri? Muhammad Fikri? Muhammad Fikri ada? Oke, Reza. Reza ada, Reza? Ada, Ibu. Oke, Reza nomor 9, silakan. Penerjemahan urutan basa nitrogen pada mRNA ke dalam urutan asam amino polipeptida disebut Apa tadi? Yang tahap kedua sintesis protein apa? translasi. Pinter. Jadi jawabannya adalah yang D. ya, yang D. Pinter ya, Reza ya. Oke, sip. Kita ke teori. Nah, teori lagi nomor 10. Silakan, siapa yang mau baca? Harus ditunjuk ini teh. Jilan, ada Jilan? 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 Adakah Jilan? Oh ya, Jilan nomor 10, Jilan. Peristiwa yang terjadi pada nomor 1 adalah peristiwa. Apa? Yang pertama, tahap pertama tadi apa? Sintesis protein tahap pertama apa? Translasi. Hah? Tahap yang pertama? Salah. Transkripsi. Oke, jadi jawabannya apa? Transkripsi kan? Iya. Berarti yang translasi dicoret aja gitu loh, Jilan. Coret aja, ini bukan. Ini coret terus coret ya kan? Nah, itu transkripsinya ada 2, Jilan. Yang mana benar tuh artinya? Apakah duplikasi DNA apa pencetakan mRNA? Ya. Tadi D. Transkripsi adalah apa? Pengubahan DNA menjadi mRNA, ya. Berarti jawabannya ya yang D ya. Yang D ya. Ya, pencetakan mRNA oleh DNA. Oke. Thank you ya, Jilan ya. Oke, Jilan. Thank you. Sudah ya. Ini untuk teorinya sintesis protein kita lihat. Ya. Oh, ini ada lagi yang teorinya dulu. Nomor 13, siapa yang mau jawab? Gina udah ditunjuk belum ya? Gina. Belum, Ibu. Belum. Oke, siap. Gina nomor 13 silakan. Bentar Ibu, bentar. Oke, boleh. Fungsi fungsi RNA D. dalam sistem non sih. Fungsi RNA-D dalam sintesis protein adalah Ya. Oke. Nah, kalau RNA-D, oke. Oh iya.
Oh iya, bentar ya. Oh, ini ya karena sinyal nih. Si siapa? Siti Nurjana biasanya bagus ya di rumah nenek. Oke. Fungsi RNAD ya, Gina ya. RNAD berarti kan yang pertama loh. Dia apa ini? Kalau memulai proses sintesis protein kan DNA ya kan? Kalau RNAD yang mana? Yang mana? Membawa kode-kode genetik ya. Jadi duta itu RNA duta itu adalah kode. Duta itu kode. Ya, jadi ini hafalan sih. Ini jawabannya adalah yang B. Oke, sip ya. Oke. Thank you ya Gina ya. Gina mau lanjut nomor 14? Enggak, Ibu, dilempar ke Najwa aja. Oke, ke Najwa. Oke, Najwa mana? Najwa? Najwa, ada Najwa? Najwa? Ada Najwa? Najwa? Nggak ada Najwanya tuh? Oke, Adinda Safitri ada? Adinda? Adinda? Ahmad Maulana? Ahmad Maulana? Waduh, nggak ada semua. Halo, yang mau ngomong siapa? Iqmal udah ngomong belum ya? Iqmal? Belum, Bu. Oke, sip Iqmal, boleh dibacakan soalnya nomor 14. Menurut H.W. Neighbren, 1960 ada 3 rangkaian bahasa yang mengkodekan setiap jenis asam amino yang akan menyusun protein sehingga akan Oke. Ya, akan diperoleh ya. Agak ini ya sinyalnya ya kali ya. Sampai ya, Iqmal. Bu. Oh, Iqmal ya nggak apa-apa, thank you. Iqmal, jadi ini ya mungkin udah lihat di video Ibu ya. Ini jadi kalau di basa nitrogen nanti untuk menjadi satu asam amino itu terdiri dari 3 basa nitrogen. Ya, jadi 3 basa nitrogen. Misalnya ini nih Ibu coret-coret nih. Ini kan ada GUA, ini kan 33 ya, 33. Nah, jadi kalau di baik RNA, di RNA itu kan basa nitrogennya tadi ada apa aja? Ada A, pasangannya apa A? U, ya kan? Di RNA. Kemudian G, pasangannya S. Ya, jadi ada 4 kan? Nah, ada 4 tapi dia harus 333. Ya, maka nanti ada berapa macam kombinasi? Ya, kombinasinya pasti berapa? Total basa nitrogennya ada 4, kemudian harus pas kombinasi 3. Jadi 4 pangkat 3 berapa? 4 kali 4 kali 4 berapa? Oke, 64 ya, 64. Jelas ya? Maka nomor 14 ini jawabannya yang A. Bu, kalau yang ini misalnya keluar lagi Nürnberg gimana? Udah jawab aja 64 gitu. Ini mah hafalan. Ini mah hafalan ya, nggak mungkin dirubah gitu ya. Nggak mungkin dirubah ya. Oke ya, ini adalah 64 macam kode. Jelas ya, Iqmal dan lainnya ya. Oke, sip. Satu lagi teorinya untuk nomor 15. Siapa yang mau baca? Boleh deh Reza, baca lagi ya Reza ya, nggak apa-apa ya. Yang kebaca sama Ibu. Reza, silakan baca. Nomor 15. Baca aja. Soal. Ya. Bisa? Oh, tapi nge-lag ya. Rezanya diam aja. Boleh deh, boleh. Reza bisa? Bentar, Ibu, sinyalnya. Oke, bentar, Pak. Silakan. Ya, baca aja soalnya aja, Reza. Boleh nggak usah pakai on cam, nggak apa-apa. Silakan baca. Darah yang normal hemoglobinnya mengandung asam glutamat, tetapi karena kekeliruan ini disebabkan karena dalam sintesis protein. Ya, ini juga hafalan sebenarnya. Jadi ada kata-kata kekeliruan. Kekeliruan dalam apa? Dalam hal mentransfer. Jadi karena dia melakukan kekeliruan, siapa yang fungsinya transfer? RNA apa? NAT, Bu. Iya, namanya juga transfer RNAT ya kan? Nah, cari aja yang ada RNAT-nya. Jawabannya yang mana?
Yang mana? E. Iya, yang E. Oke ya, ini adalah yang salah itu adalah yang transfer, mentransfer. Jadi karena dia salah menerjemahkan, salah mentransfer kode, maka terjadilah mutasi. Nah, bab mutasi nanti kita bahas di semester 6 ya, tapi saya tarik jadi semester 5 ya, nanti di akhir semester 5 mudah-mudahan. Oke, sip ya. Tidak ada pertanyaan untuk teori ya. Oke, kita akan ke hitung. Oh, ada lagi nih teorinya. Sorry, ternyata banyak ya. 18 deh. 18 boleh dibaca sama Mela. Ya, baca soal Mela. Mela. Ya. Kromosom yang menentukan jenis kelamin disebut Apa tadi? Yang XX sama XY itu Gonosom. Oke, pinter. Gonosom, betul ya. Jadi nomor 18 yang C. 19 boleh dibaca lagi sama Iqmal? 19 oleh Iqmal? Yang bertindak, ya Bu, Ya. yang bertindak sebagai arsitek atau perancangan pola penyusunan protein adalah Ya, yang merancang itu adalah yang bagian DNA-nya. Nah, di DNA itu nanti ada 2 rantai, nanti saya jelasin. 2 rantai itu namanya adalah apa, Azira? Ya, apa? Apa Mela tadi betul? Iya, template dan non template. Ya, berarti tapi ya yang merancang itu sebagai arsiteknya yang dipakai adalah yang template ya. Oke, template. Ya, oke. Berarti teorinya selesai, kita ke penerapannya ya. Oke. Nah, sekarang kita mekanisme sintesis proteinnya. Mekanisme sintesis proteinnya itu dimulai dari tadi transkripsi ya. Tadi transkripsi, ya kan? Tahap pertama adalah DNA ya. DNA itu cirinya kan dia rantainya apa? Double helix ya. Nah, jadi gambar kerennya kayak gini. Gambar keren ya, ngaku-ngaku keren nih. Nah, gitu ya. Nah, ini adalah rantai DNA ya. Ini rantai DNA, ya kan? Rantai DNA awalnya adalah rantai yang berpilin-pilin itu kita buka. Nah, kalau kita buka, maka akan terdapat 2 rantai ya. Ya kan? 2 rantai yang tidak berpilin lagi. Nah, 2 rantai ini ya, 2 rantai ini yang satu kita sebut sebagai template ya, kita tulis di sini template ya. Oke, supaya ini, nah saya gini, yang satu ini kita sebut sebagai template. Ya, template ya. Template ya. Kemudian yang satunya adalah apa? Non? Ya, non template. Oke. Ya, non template. Oke ya, non template ya. Ini tulisannya susah amat ya. Nulisnya non template. Oke. Nah, jadi bedanya template dengan non template adalah kita lihat arahnya. Jadi untuk template itu arahnya berapa ini? 3 ke 5. Betul, 3 ke 5. Oke ya. Nah, ini lihat arahnya. Kalau di soal tidak disebutkan kata template atau non template, maka kalian harus pahami dengan arah. Jadi arah untuk template adalah 3 ke 5. Itu sudah arah ketentuan ya. Itu dilihat dari ikatan fosfatnya. Jadi 3 ke 5. Otomatis karena pasangannya non template, arahnya adalah apa? 5 ke 3 ya, 5 ke 3. Oke. Ya. Jadi template, ingat-ingat ya, template 3 ke 5, sedangkan non template adalah 5 ke 3. Nah, ini adalah DNA ada di inti sel. Artinya basa nitrogen yang dipakai T apa U? Di DNA T apa U? T. Ya, T, betul. Jadi A pasangannya nanti T ya. Oke, sip. Nah, setelah itu masih di inti sel, pada tahapan transkripsi ya, maka DNA ini akan menjadi RNA duta.
Ya, RNA duta. Ya, ini tahapannya namanya apa tadi? Transkripsi ya, transkripsi. Masih di inti sel. Ya, tahapannya namanya transkripsi, masih di inti sel. Oke. Ya, oke. Nah, menjadi rantai RNA duta, ya, nama rantai RNA-nya duta adalah apa? Ya, kodon. Kodon. Ya, kodon. Oke, kodon. Berarti kodon itu adalah pasangan dari template. Ya. Pasangan dari template. Bukan, buat apa? Ini dipakai. Bentar ya. Ya, pasangan dari template ya. Ini apanya diambil ya. Oke, jadi kodon adalah pasangan dari template. Karena pasangan berarti arahnya berapa? Kan kalau template 35. Jadi kalau kodon jadi apa? Kebalikannya apa? 53. Iya, 53 ya. Jadi dibolak-balik aja terus, tapi jangan sampai kebolak-balik ya. 53. Nah, itu kodon. Sampai sini ngerti ya? Oke. Nah, RNA duta ini ya, RNA duta ini nanti akan dirubah menjadi RNA transfer. Ya, RNA transfer. Ini kalau RNA transfer adanya di mana? Udah keluar dari inti sel, dia adanya di sitoplasma. Ya, sitoplasma ya. Oke, kita sudah masuk ke tahapan translasi ya. Maka ini rantai dari RNA transfer. Itu nama rantainya adalah apa? Iya, antikodon, pintar. Antikodon ya. Oke, antikodon. Oke. Berarti arahnya berapa? Antikodon arahnya berapa? 3 ke 5. Oke, 3 ke 5 ya. Dibalik lagi ya. 3 ke 5. Ya, 3 ke 5 ya. 3, 5. Oke. Nah, ini sitoplasma nanti masuk ke ribosom. Karena tempat pembentukan proteinnya, sintesis protein kan di ribosom ya. Jadi dari RNA T ini akan menjadi RNA R. Ribosom. Ya, ribosom. Nah, ini rantainya namanya apa? Balik lagi. Kodon. Pintar. Kodon. Kodon. Berarti arahnya berapa? 5. Ya, 53. Nah, oke, arahnya adalah 53. Bentar ya. Aduh, ini nih, ada debu nih. Ya, 53. Jelas ya? Sampai sini ngerti ya? Nah, sekarang kita contohkan ya. Kita contohkan misalnya kita mau mengerjakan nah ini nih, yang di atas deh. Bentar. Nah, ini. Jadi kalau untuk nama asam amino itu di setiap soal pasti akan dikasih tabel seperti ini. Jadi nggak usah dihafalin ya, nggak usah dihafalin. Nah, sekarang gini. Apabila urutan basa nitrogen DNA yang melakukan transkripsi, berarti yang diketahui apa ini? DNA yang melakukan transkripsi. Yang melakukan transkripsi tadi siapa? Template. Ya, template. Ya, ini template. Berarti yang diketahui adalah templatenya CAC, CCT. Oke, saya ambil 3 aja deh. CAC, apa semua sebentar. Ingetin ya, CAC, CCT. CAT, apa tadi? CAC ya, oke. Nah, kita tulis di sini kok di sini sih template-nya mana? main ini aja. Oke. Kita ini C apa tadi? AC, terus ini udah C apa? CCT. Oh, CCT. Oke ya. CCT ya. Oke. Kita bikin 2 aja deh ya. Nanti kita ke soal. CCT ya. Gini ya. Oke, kita ambil 2 asam amino aja. CAC sama CCT itu template. Kalau ditanya non templatenya
berarti pasangannya tapi di DNA apa? Apa? G. Oke, G, A, pasangan A apa? T. Hah? G. T, oke, T, terus pasangan C, G, terus G. G, terus G. G. G, terus A. A. Nah, pinter kan? Sip, non-template. Sekarang kita ke kodon. Berarti dari template ke kodon. Berarti pasangannya tapi di RNA. Oke, CAC jadinya apa? G. G, terus A, U. U, oke, terus G. G, terus G. G, G. G, G. Oke, pasangannya A. Oke. Nah, itu kodon. Sampai sini ngerti ya? Kodon ya? Oke. Kita ke RNA transfer, pasangannya menjadi antikodon. Berarti jadi ini apa? C. C. Terus apa? U pasangannya A. G pasangannya E. C. Terus T. C. Terus C. Apa? U. Oke. U ya, awas RNA ya, U ya. Oke, kita balik lagi ke RNA ribosom. Namanya kodon, berarti langsung pasangannya? G. G. Oke, bentar. G, G. G, terus U, G. O, G lagi, terus G. G. G, 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 A. A. Oke. Ya, nah sekarang kalau sudah seperti ini maka kita tinggal cari apa asam aminonya di tabel gitu kan, di tabel kita lihat asam amino itu 33. Nah, GUG, GGA. Oke, kita lihat di tabel GUG. GUG mana? Nah, GUG berarti asam amino apa nih? Valin. Valin. Terus yang tadi satunya apa ya? GGA. Oh, GGA apa? Glutamin. Glutamin. Oke, berarti kita tinggal tulis aja di sini. Oh, asam aminonya ini yang pertama adalah apa tadi? Valin, ya, valin. Kemudian yang sini adalah Glutamin. ya, glutamin atau biasanya kita singkat glu aja boleh, glutamin. Nah, nanti ada lagi. Nah, valin, glutamin ditambah apa lagi? Nah, itulah yang akan menjadi apa? Protein gitu loh, protein. Jelas ya? Nah, sekarang bisa dibayangin nggak kalau soal pilihan ganda terus kamu mengerjakannya seperti ini? Apa yang terjadi? Nggak selesai. Waktunya habis ya kan? Bener nggak? Benar ya? Nah, sekarang kita tahu kalau sudah paham dengan seperti ini sebenarnya rumus praktisnya ada gitu ya kan? Rumus praktisnya apa? Nah, kita lihat kalau misalnya diketahui template ya, diketahui template ya kan? Diketahuinya template. Kemudian dicari asam amino. Asam amino itu kan kodon ya kan? Ya, benar nggak? Nah, kodon di RNA-R sama kodon yang di ini RNA-D sama nggak? Nih. Sama, ini GUG, ini GGA, ini juga GGA. Oh, berarti tinggal nyari kodon aja. Nggak perlu kita sampai ke ribosom, ya kan? Cukup sampai kodon di inti sel juga sama, gitu. Ya kan? Jadi kalau yang diketahui adalah template, maka ke kodon berarti pasangannya aja. Dari pasangan kodon ini nanti akan diketahui apa? Asam amino. Jelas ya? Jelas ya? Oke, nah nanti yang lainnya juga sama. Coba kita lihat. Kalau kodon sama non-template bedanya apa nih? Nah, ini bedanya apa nih? GTG. Betul, jadi bedanya ada pada T dengan U. Ya, jadi ternyata rantai non-template sama dengan rantai kodon, cuman T-nya ganti U. Itu rumus praktis yang pertama. Rumus praktis yang kedua, coba kalian lihat yang template.
Nah, CAC sama antikodon, CAC. CCT ini CCU. Berarti sama nggak? Sama. Ya, bedanya cuman kalau di template ada T, maka di antikodon diganti jadi U. Jelas ya? Oke. Nah, ini kita akan ke soal biar kalian semakin paham. Oke. Dimulai dari nomor 8 tadi. Ya. Tadi kita sudah cari bahwa ini hasilnya adalah kalau template berarti kan CAC langsung deh. CAC pasangannya kita pura-pura belum mengerjakan yang tadi gitu. Hah? So, CAC pasangannya apa? Hah? CAC pasangannya G U GUG. Kita lihat GUG itu apa? Valin. Oke, kita lihat yang pilihan pertamanya valin. Benar? Oke? Sip. Oke, yang kedua, CCT pasangannya apa? G apa? A. GGA mana? Glutamin ya? Oke, yang glutamin ini coret. Oke, yang ketiga CGG pasangannya apa? Oke, GGC berarti mana? GGC. Hah? GCC. Oh, GCC. Salah ya. Aduh, maaf ya. GCC ya. GCC. Mana sih? Aduh, ini susah amat sih. Nah, CC ya. Oke, berarti apa GCC teh? Alamin. Oke, yang ketiga alanin. Ini alanin, ini alanin. Nah, sama semua ya. Makanya harus nyari yang beda. Tapi nggak apa-apa dia latihan ya. Kalau kalau GGT pasangannya apa? Tahu. CA. Oke, CCA apa? Prolin. CCA prolin. Oke, mana yang prolin? Ini prolin, ini serin. Berarti jawabannya yang B. Ya, yang B. Oke. Ya, aduh ini harus dibedakan nih, ya. Yang B. Oke, jawabannya. Sip? Sip ya? Oke, nanti kalau misalnya baik, biasanya pertama ini udah langsung beda. Kita coba buktiin ya. Nomor selanjutnya, coba bareng-bareng lagi. Nomor 11. Nomor 11 itu suatu DNA memiliki untai cetakan. Tuh lihat rantainya 35. Berarti ini yang diketahui apa ini? Ada T-nya. 35. Template. Oke, template betul. Ini adalah template. Ya, template ya kan? Aduh, susah amat sih ya. Enakan di papan tulis. Template. Ya, aduh. Udah ngerti ya pokoknya ya, ini saya nulis template ya. Template. Nah, kemudian yang ditanya apa ini? Kodon. Berarti template ke kodon apa? Pasangannya kan? 5. Oke, pasangannya betul. Jadi 53 betul. CAG pasangannya apa? CAG? G? U? C. Oke, yang cari GUC. GUC, oke. Kemudian yang kedua? GCC. GCC berarti yang mana nih? GCC ya. GCC berarti mana nih? GCC ini ya. GCC. Oh, langsung ya jawabannya A. Berarti baru 2 kali aja udah langsung nemu soalnya. Bu, belakangnya boleh dicari, nggak usah kalau udah nemu soal jawabannya nggak usah dicari ya. Memperlama waktu. Sip? Oke. Nah, sekarang kita ke nomor 12. Terdapat 6 asam amino yang menyusun suatu polipeptida ya. Nah, itu kodon itu. Untai DNA template. Berarti yang diketahui apa ini? Asam amino berarti yang diketahui apa? Kodon. Kodon, betul ya. Ini adalah kodon ya, kodon. Kodon, kemudian yang dicari apa? Yang dicari apa? Template. Ya, template. Berarti pasangannya ya, cuman T ya, jadinya ya hasilnya ya. Oke.
Asam amino yang satu itu AUG, berarti pasangannya pasangannya apa A? Di DNA, pasangannya? TAC. Ya, TAC. Oke, TAC. Kita cari yang TAC? D. Ya, langsung jawabannya apa? Iya, D ya. Apakah butuh 1 menit? Kurang. Kurang ya kan? Ya, terakhir sisanya boleh kalau kalian mau nyari silakan. Saya mah enggak ya. Oke. Nomor 16. Oke, 16 yang diketahui apa? Yang diketahui apa? Nomor 16. Kodon. Oke, kodon. Oke. Kodon kemudian yang ditanyakan Template. oke, berarti pasangannya ya. Pasangannya. Oke, langsung. GUA pasangannya C. pakai S di sini. S A SAT. Oke, SAT. SAT. Cari SAT. Langsung ya? Iya. Enak ya? Oke. Nanti kalian minta ya, Bu, PTS-nya semuanya soalnya ini gitu ya. Cepet ya. Oke, nomor 17. Yang diketahui apa? Kodon. Hah? Kodon. Oke, yang ditanyakan? Ini apa ini? Yang ditanyakan apa? Oke, antikodon. Berarti sama ya pasangannya ya. Oke. USA pasangannya? AGU. AGU. Oke, AGU di mana AGU? Ini ya? B sama E ya? Oke, AGU. Oke, terus yang kedua ASG pasangannya? UGS. UGS berarti yang mana nih? Yang B. Oke, yang B. Nah, yang B ya, langsung ya? Hah, bener? Jawabannya? Iya, Bu. Oke, sip. Yang B, oke. Nomor 17 beres, cepet ya. Oke, kita ke nomor terakhir 20. Oke, apabila urutan basa nitrogen dari kodon. Nah, berarti yang diketahui apa ini? Ini bukan dari kodon ya? Karena ada T, berarti ini apa ini? Template. Iya, template. Karena ada T, bukan kodon ya. Template. Ya, template. Berarti kok template, terus yang ditanya asam aminonya ya kan? Oke, langsung pasangannya TTT. Pasangannya apa TTT? Hah? TTT pasangannya apa? A? Sorry, A ya, A ya. Oke, sebentar. A ya, berarti ini A itu yang C ya kan? Bener nggak? Iya. Ini salah. Oke, berarti yang kedua. Yang kedua sama, coba CCG. CCG pasangannya apa? GGC. GGC itu semuanya di D ya, sama ya, di D ya. Oke, yang ketiga pasangannya Aga pasangannya apa Aga? CU. Oke, UCU berarti UCU yang B ya. Berarti jawabannya yang mana? AA. Oke. Sip, gampang? Gampang ya, ada pertanyaan untuk soal ini? Nggak ada ya? Oke, saya akan bahas sedikit ya, waktunya saya minta sedikit lagi. Saya akan bahas yang praktikumnya. Apakah terlihat di layar? Praktikum sudah terlihat di layar? Sudah. Oke, sudah, sip. Nah, kalau kalian IPA 6, saya kira pada ngerti kali ya, nggak ada yang nanya soalnya. Ya, nah ini, jadi di praktikum ini ya, yang diketahui adalah asam aminonya. Nah, saya minta kalian membuat rantai DNA-nya. Berarti dari kodon ini dicari apa? Yang dicari apa? Template dan non-template gitu loh. Ngerti ya? Template dan non-template. Oke ya, template dan non-template. Nah, kalau kodonnya ke template non-template kan gampang, tinggal pasangannya ya. Oke, UAC pasangannya apa?
UAC A A, A A, A T G, TG, G ATG. Terus UUC berapa? UUC A A, A G, iya AAG ya. Terus coba yang ketiga AAU berapa? Berapa? Apa? AAU itu T TT, TTA ya? TA. TTA. Nah, begitu seterusnya sampai tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Nah, template non-template-nya berarti pasangannya template, ya kan? Pasangannya template apa? Ya, pasangannya template tadi ATG, pasangannya berarti T, A, C, ya kan? AAG berarti jadi apa? T, C, TTA jadi A, T. Benar ya? Gitu. Nah, sekarang yang kalian bikin ini udah dibikin semua ya, sampai 8 asam amino ya. Nah, yang dibikin seperti ini ya kan, gambar DNA yang kayak tadi itu. Kalian bikin yang bulat-bulat, bikin yang segi 5, kemudian bikin yang kotak. Ya, ini nanti pasangannya, kemudian ini kotak, kemudian ini segi 5, dan ini yang bulat-bulat. Nah, gini. Kalian akan bikin berapa ini? 3 kali 8. Berarti total berapa? 3 kali 8. 24 ya. Oke, 24. Terus ini itu baru template. Nanti non template-nya berarti 24. Berarti 48. Total yang kalian bikin adalah 48. Nah, nanti bagaimana? Ya ini ditulis aja. Ditulis di sini. Kalau fosfat kamu tinggal boleh kasih keterangan, boleh tidak. Ini ditulis P-nya misalnya. Kemudian ini boleh dikasih keterangan G, ya kan? Kemudian yang ini kita lihat, ini A. Ini basa nitrogen untuk A. Ya, ini untuk A. Berarti A itu pasangannya dengan apa? Dengan T kan? Oke, rantainya 2 karena A sama T, gitu loh. Ya, kemudian nanti disambung lagi kayak gini, terus penyambung menjadi 1 gitu ya. Itu. Nah, ini kayak gini, kemudian ini seperti ini. Bikin sampai tadi kita hitung 48 ya. Pakai kertas bebas, pakai kertasnya mau bebas ya. Oke. Kan A berarti ini tadi kita apa? A habis A itu apa tadi? T ya. Nah, ini di sini T. Berarti T itu pasangannya sama A kan? Nah, rantainya juga 2. Begitu seterusnya sampai dapat 40, sampai dapat ke bawah 24 template, kemudian pasangannya non template 24. Ada pertanyaan? Tidak? Oke, kalau tidak sudah siang ya, saya stop share. Nah, alhamdulillah. Oke, jadi ngerti, ada kebayang nggak sintesis protein? Ya, sekarang masih bilang susah dengan sintesis protein? Nggak ya? Jadi nanti kalau ada soal ya, kalau ada soal yang kayak gitu udah dilalap habis gitu ya. Oke ya, soal hitung-hitungan. Oke, ada pertanyaan untuk praktikum. Mohon maaf, untuk praktikum tidak boleh 1 orang. Berat soalnya kalau 1 orang. Kalau misalnya maksa banget mau berdua Bu, ya silakan. Tapi kalau 1 nggak boleh. Kalau sekelas juga nggak boleh ya. Sekelas nggak boleh. Bu, kalau saya mau ber8 boleh, boleh. ber7 boleh, ber6 boleh. Ya. ber10 kalau memang bisa kerja semua boleh. Tapi kalau di atas 10 saya nggak yakin itu kerja semua. Gitu ya, kalau di atas 10 ya. Terus yang 1 orang, aduh jangan deh, bisa pingsan ya, bikin cenol-cenol ada 48 bikin segi 5 48, aduh ya, nanti kalian nggak mengerjakan tugas yang lain ya, nanti ibu yang disalahkan. Oke ya, makanya berkelompok. Jadi kalau berkelompok itu dikerjakan dulu di rumah. Aku bikin yang bulat-bulat ya gitu. Ya, aku bikin ini, nanti kalau pas datang nah baru ditempelin, jadi cepet selesai. Jangan dari awal gitu ya, nanti lama gitu, belum ngerumpinya, ngebaksonya lama ntar ya. Oke.
Ya, siap ya. Oke, silakan di on cam Don. Kita mau foto dulu. Ya. Silakan di on cam. Ini banyak yang chat. Ibu jaringannya ini ya, dibaca ya sama ini ya, sama Azira ya. Ya. Atau yang ngerasa nge-lag mau keluar masuk silakan nge-WA Azira biar Azira nanti akan itu ya. Gitu ya. Oke. Sip. Oke, sudah semua? Azira malah ngilang. Oh enggak. Jilan bisa itu. Halo Siti susah ya? Oke deh, nggak apa-apa. Ada namanya. Hania juga kayaknya susah nih ya, Hania ya. Oke ya, oke, sip. Ibu maaf nggak Iya, nggak pakai apa-apa, seragam. apa? Loh, nggak apa-apa kalau nggak pakai seragam nggak apa-apa. Ibu juga nggak pakai seragam tuh Lia. Nggak pakai seragam SMA. Nggak apa-apa. Tapi pakai baju kan, Jilan? Ya beda. Ya nggak apa-apa. Pakai Ibu. Gitu, nah. Udah nggak apa-apa Jilan. Tuh nggak pakai seragam nggak apa-apa. Saya tuh nggak apa-apa. Ada Fikri juga nggak pakai nggak apa-apa. Tuh ya Siti nggak apa-apa. Oh barusan pakai kerudung dia. Siti ayo. Nah nggak apa-apa Jilan. Tuh dah. Ya sip ada Siti. Hania apa masalahnya? Hania? Kayaknya sinyal ya. Hania tuh jarang ini ya. Sinyal ya, oke, sip, nggak apa-apa, ada nama. Udah ya, siap ya, oke. Saya sudah full screen, ya. Mulai ya, 1, 2, 3. Bentar ya, dikirim dulu, sabar. Sabar. IPA, aduh mana ya, IPA, kela. IPA 6 namanya apa ya? Oh ini nih ada. Pakai angka Romawi. Oh iya, pakai Romawi ya. Oke, sip. Oke, foto lagi ya, boleh? Boleh, sip. Ya. Gaya bebas boleh. Saya nggak bisa, tangannya harus satu. Oh gini ya. 1, 2, 3. Ya, sebentar. Oke. Ya, silakan di apa? Di on cam. On audio silakan biar kita berdoa bersama-sama maksud saya. Oke, kita akan tutup ya. Kita akan tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, silakan kalian sebutkan jurusan dan universitas yang kalian inginkan. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Jurusan kedokteran. Amin ya robbal alamin. Walaupun saya dengarnya cuma 1, 2, 3 ya, kedokteran gitu doang. Nggak jelas nih yang lain. Oke, thank you ya, mudah-mudahan tadi mempermudah kalian, gitu. Tetap semangat walaupun kita masih daring, tapi insya Allah ada kemungkinan kita bisa PTM mudah-mudahan bulan depan ya. Sehingga walaupun PTM-nya tetap ya, jadi GCR tetap menjadi satu-satunya wadah untuk saya mengambil nilai ya, Google Classroom. Jadi karena nanti PTM-nya tetap gantian, karena kita nggak boleh bareng-bareng, cuman setengah kelas gitu ya, bergantian, maka otomatis akan gantian dengan kelas 1 dan 2. Jadi otomatis GCR tetap ya, oke ya, tetap daring ya, oke. Tapi kita lumayan ada pertemuan, sehingga pas pertemuan kita akan manfaatkan semaksimal mungkin. Saya akan membahas yang susah-susah ya, dan lebih ke soal. Jelas ya, jadi seperti kita ketemu di Zoom ya. Jadi tidak akan menceritakan materi dalam artian benar-benar materi, tidak, tapi langsung dalam aplikasi soal, kemudian baru akan saya jelaskan materi yang susah. Ya, jadi materi semuanya akan ada silakan baca-baca di materi blog saya, di video pembelajaran saya silakan ya. Oke.
Saya akhiri, saya minta maaf, terima kasih semuanya, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa tetap bahagia karena untuk imun supaya tetap meningkat ya, dan yang mau vaksin 2 juga siap-siap jaga kondisi supaya tidak ada demam, batuk, pilek ya, gitu ya, karena memang tetap aja divaksin tapi kan rada-rada gimana gitu ya. Ya, jadi jaga kondisi ya. Nanti vaksin ada pemberitahuan selanjutnya. Saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Thank you. Waalaikumsalam. Ya, dadah. Terima kasih. Ya, terima kasih sama-sama. Kembalikan.